terjadi, tetapi di mata Tuhan sudah terjadi. Visioner bahasa Inggrisnya. Visioner, ya. Nah, benar kan visioner ya? Artinya sesuatu yang di dalam dimensi umat manusia, di dalam waktu itu belum terjadi, tetapi di dalam waktu Tuhan sudah terjadi. Itu nubuatan. Nah, masalah bagaimana terjadinya sesuatu itu bisa saja pekerjaan iblis, ya kan? Tetapi bagaimana? Coba ulangi. Belum paham. Ulangi yang 20 detik dari baru you ngomong. Ya, bedanya kamu itu menganggap begini loh, bahwa nubuatan itu kehendak Tuhan gitu loh. Itu yang kamu salah itu kehendak. Bukan, Palen. Nubuatan itu adalah sesuatu yang dalam dimensi manusia belum terjadi, tetapi sudah diberitahu Tuhan yang akan. Iya, gue paham itu. Visioner. Gue paham nih, itu. kita kasih sepak bola aja, Palen, ya, sepak bola. Waduh. Kalau kita nonton bola, Palen, bola, kalau belum peluit wasit belum ditiup, kan kita nggak tahu skornya berapa. Tetapi di mata Tuhan itu udah selesai itu. Wasit sudah niup peluit di mata Tuhan, tapi di mata manusia belum. Itulah bedanya kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan ngasih tahu sama nabinya, sama para nabi bahwa besok akan terjadi begini. Bukan berarti bahwa yang akan terjadi besok itu kehendak Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi karena segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini atas izin Tuhan. Walaupun itu iblis sekalipun yang berbuat, gitu loh. Berarti nubuatan yang kau bilang Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati itu nubuatan siapa? Udah dibilang nubuatan Yesus kemana sih, Palen? Bolak-balik Palen. Oh, berarti itu nubuatan Yesus. Iya jelas dong, bukan sebelum Yesus. Ada matinya loh, Dis. Sebelum Yesus pun sudah dinubuatkan sebelumnya itu. Iya, ada matinya loh, Dis. Iya, itu ada matinya. Yesaya 53 itu kan menubuatkan itu. Ada matinya kan itu, Dis. Mesias harus menderita mati. Nah, matinya dengan cara apa? Matinya tidak dijelaskan di situ kalau dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi dijelaskan oleh Yesus. Yesus sebelum. Berarti matinya dengan cara disalibkan. Nah, iblis ikut andil. Berarti Yesus, kalau gua gambarkan, Yesus sedang ikut andil dalam nubuat atau gimana maksudmu? Lah kalau iblis nggak ikut andil, nggak mungkin Yesus pakai acara mati menderita kan gitu. Bahasamu kacau, Palen. Loh, kok kacau gimana? Kata kau penyalipan kehendak iblis, sementara ada tertulis nubuatan dari Yesus, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari ketiga. Nah, kalau kita ngomongin mati, berarti kan konteksnya larinya ke situ, ke penyalipan. Di mana penyalipan itu adalah kehendak iblis. Saya kasih kamu contoh. Kalau saya mau berpikir seperti kamu ya. Iya. Ya, kalau saya mau berpikir seperti kamu. Ada satu narasi di dalam ajaran Islam, ya, seperti yang dikatakan oleh Abdul Somad, bahwa Muhammad itu meninggal karena racun yang dimakan di Khaybar. Terus? Misal ada nubuat nih, bahwa besok engkau akan meninggal dan mengatakan kepada Aisyah bahwa terasa racun yang kumakan di Khaybar bla bla bla. Itu nubuatnya seperti itu sebelum itu terjadi. Pertanyaan sama kamu, apakah Allah yang meracun Muhammad? Kan tidak, gitu loh. Dari mana kok gini? Oke, kita bahas ini. Dari mana kok bisa tahu? Dari mana kok bisa tahu bahwa baginda Rasulullah itu mati diracun? Saya dengar Abdul Somad ngomong begitu. Enggak kok selesaiin. Gua dengar ceramahnya UAS. Gimana? Itu kejadian baginda Rasulullah sampai didatangi malaikat Munkar Nakir. Gua dengerin itu. Kok nggak nyampe situ kan? Ayo. Bukan masalah itunya yang menyebabkan dia makanya itu karena apa? Waktu racun. Dibilang sama Aisyah, racun di mana? Racun di Khaybar. Nah iya, siapa yang meracun Muhammad? Itu wanita itu. Nah iya, bukan Allah kan? Bukan. Nah iya, kenapa kau paksa bahwa Yesus disalib itu adalah beda itu, Dis. Kok beda sama itu? Beda, Dis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Karena baginda Rasulullah matinya bukan gara-gara racun. Makanya kan kok potong itu di situ, gara-gara baginda Rasulullah diracun, kok framing. Itu kan hadis-hadis yang dilontarkan dari kalangan ahli zina. Apa mau saya putarkan videonya Abdul Somad biar kamu dengar? Iya, kau putar sampai habis. Apakah kau mengetahui bagaimana baginda Rasulullah ketika beliau hendak mati,
Itu didatangi malaikat munkar dan nakir loh, Dis. Kalau memang baginda Rasulullah itu meninggal karena racun, hari itu juga apalagi tuh racunnya, ngeri-ngeri sedap itu, Dis. Iya kan karena nggak dimakan Palen. Nah, kalau nggak dimakan, bagaimana Iya, kok bisa bilang itu diracun? dimuntahin. Nah, berarti kan nggak kena racun. Iya kan sedikit. Kalau banyak ya udah meninggal Nah. di tempat. Gimana? Berarti kan nggak mati diracun. Loh. Faktor usia kan gitu. Waktu Rusia. Coba nih, ini cuma Apa? 50 detik ya. Mudah-mudahan kedengeran. Ya, 50 detik ya, makanya itu mah Ini- dipotong-potong. Coba dengerin ini, coba dengerin ini. Sakit Mana sih, Dis? semakin parah, lalu kemudian Mm. kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, Mm-mm. ma'azalu ajidu alam at-ta'am, Mm-mm. terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil Ya. bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang Ya. meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskin. Ya. Ya jelas kan? Iya, tapi kan sampai segitu tuh belum kelar, belum kelar. Itu intisarinya Palen. Jadi gini. Ya, nggak bisa kita nggak gitu bahas lah, itunya, Palen. Dis. Saya nggak bahas itunya gini. Yang saya bahas begini, Ya. Palen. Kalau misalnya Apa? nih sebelum peristiwa itu terjadi, Di mana? Di mana ada nubuatan Allah Subhanahu wa taala, ada nubuatan kayak Saya- begitu di Quran? yang nggak ada nubuatan Coba. karena nggak ada nabi. Lah kalau nggak ada waktu itu. nubuatan, kenapa kok ambil satu cerita ketika baginda Rasulullah seperti itu kok kaitkan dengan nubuatan dari Yesus? Nggak ada loh, Nah, Dis. kamu itu berpikir bahwa nubuatan itu selalu kehendak dari Tuhan itu sendiri, tidak, Palen. Lah iya, ini kan maksud gua kan apple to Ini yang apple nih. masalah. Gua paling suka apple to apple kan, Dis. Arti nubuatan itu bukan kehendak Tuhan. Visioner. Nubuatan itu adalah Lu bilang tadi sesuatu- visioner. Iya, visioner lah. Sesuatu yang makanya dengerin dulu. Ya, Sesuatu ya, yang belum lanjut. terjadi di dalam dimensi manusia, Lanjut. tetapi sudah dikasih tahu Tuhan bahwa yang akan terjadi besok seperti itu. Ibaratnya Ya. gini loh, Palen. Gini loh, Palen. Kalau di Stop mata dulu, stop dulu. kita, Iya, stop dulu. sebentar Jangan- dulu, Palen. Kalau di Ya, mata boleh, kita, boleh. sesuatu ini kan sedang berlangsung dan sudah terjadi. Betul nggak? Benar. Kita ini hidup dalam dimensi yang sudah terjadi, past tense, dan sedang terjadi, Ya, continuous tense, ya. ya, Tetapi kita tidak hidup dalam dunia yang belum terjadi. ya. Bedanya dengan Tuhan, Tuhan itu sudah selesai di mata Tuhan itu. Iya, gue paham itu. Gue paham itu. Jadi yang dikasih tahu maksud sama aku Tuhan gini itu loh, Dis. sesuatu yang akan terjadi besok. Gimana? Iya, yang maksud aku Lagi. itu, maksud aku yang gini, Dis. Kan di PB ada tertulis yang Mesias itu yang harus menderita, mati dan bangkit dari ketiga. Ini kan nubuatan. PB Dan doang itu, di PL juga ada. Ah, saya dengerin dulu lah. Di PB kan ada, kan berangkatnya dari PB itu, Dis. Ada tertulis kata Yesus kan gitu. Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari yang ketiga. Ini kan nubuatan. Nah, gue bingung. Dis, kalau ini nubuatan siapa kan gitu? Oh, ini nubuatan Yesus kata kau. Oke, terus kau coba untuk Bukan mengkaitkan hanya itu. Yesus saja, di dalam perjanjian lama juga itu sudah dimuatkan. Iya, intinya nubuatan Yesus lah. Nanti melebar ke perjanjian lama itu ayatnya nggak ada dalam PL misalnya. Ada gimana? Sebentar dulu, nanti kau jelaskan ada nggak ayat itu dalam PL, gampang itu. Ada, Yesaya 52 itu loh. Mana sih jelas-jelas itu? Ayat berapa di ada tertulis kayak gitu? Yuk baca aja itu lengkap itu loh. Coba baca. Oh, Apa? Coba nih, kita buka dulu ya. Iya ya. Nggak ada lah, Dis. Ini termasuk dalam nih, chapter terlarang ini bagi orang Yahudi ini. Lu kata siapa kalau terlarang ngapain ditulis? Seandainya Palen orang Yahudi betulan ya pasti ini Bukan, disembunyikan. ya saya 52 apa 53 lah. Ini bener yang mana lu, Dis? Sayangnya 53 Palen, mungkin. sayangnya Palen belum dapat kartu Yahudi ini. Ada gua, Dis. Ada gua. Ya bacakan dulu ya. Ya. Lerang Dis. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Nah, itu ya saya 53, coy, bukan Iya, 52. maksudnya Yesaya 53, maksud saya. Iya, ya, Yesaya 53. maaf ya. Lagi. Maksud saya maaf karena saya salah menyebut nomor. Hmm. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa betapa sukarnya ini berita ini dipercaya orang.
Ya. Sampai dia bilang siapa yang mau percaya kepada berita yang kami dengar ini, gitu loh. Iya. Sampai Yesaya bilang begitu. Nah ini, Iya. sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ya kan? Waalaikumsalam Bang Uco. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingatkan dia. Jadi dianggap sepele lah, ya. Ia dihina dan dihindari orang. Ya, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Aduh. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Berarti brengsek Israel itu dia. Astagfirullah. Tuhan dikit. Siapa dia siapa Bang Valen? Jelas. Bang Umar. Enggak tahu Bang Uco. Lanjut Bang Uco. Lanjut lagi nih. Kalau Islam yang nggak ada hubungannya dengan ini gitu loh, karena dari Arab, Iya, ya. kan kita nyimak, Dis. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini saya cuma ngasih tahu aja gitu loh sama Iya, teman Muslim gitu. Walaupun Muslim nggak ada iya. hubungannya sama sekali di sini, karena tidak termasuk keturunan Abraham. Oke ya. Iya. Tetapi sesungguhnya, nah ini perhatikan nih. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Astagfirullah. Jelas ini orang Yahudi banget nih gitu loh. Mengira Tuhan kena gitu, tulah, kan? Bos. Terus lanjut lagi. Bukan Tuhan Bapa loh, yang maksud Tuhan siapa? Iya, Tuhan Yesus lah. Berarti Tuhan Yesus kena tulah dong. Astagfirullah, Dis. Ya Allah. Lanjut, Dis. Dis, lanjutlah, Dis. Janganlah kau baper. Bentar ya. 10 menit. Ya, sambil nunggu Edis, saya sapa dulu Bang Uco. Assalamualaikum Bang Uco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Ya, alhamdulillah perutku udah terkocok sore ini dari tadi. Iya Bang Uco. Kadang-kadang Jadi, lucu juga nih di sini. Penyalipan itu kehendak iblis Bang Uco. Di mana? Nggak ada ayatnya kok. Nggak tahu Edis. Ah, itu kan karangan tuh. Apa namanya? Eksegesi itu. Iya. Nggak ada ayat. Dia nggak sholat skriptura Bang Uco. Biasalah si Edis. Orang jelas-jelas terkutuk masih dibilang Tuhannya yang disalibkan, aneh ini. yang paling sangar lagi nih kalau aku bilang nanti gak enak pula Edis nih. Masa Iya. anak orang dituhankan? Kan ini Edis nih lucu ini. Dia Padahal lagi dia sebenarnya ini setauku dia ini mesianik nih dulu Bang Umar. Nggak tahu sekarang dia udah ke ini mungkin ke Tritum. Dia punya aliran sendiri Bang Uco kayaknya nih. Aliran Alkitabiah katanya gitu. Kemarin saya tanya, saya Kristen Alkitabiah katanya. Oh, kalau Alkitabiah masih kalah dia sama Pras Donald, itu yang masih dekat Alkitabiahnya, kalah jauh. Kalah jauh dia sama Pras Donald. Dis, udah belum Dis? Dis. Belakang dia mungkin sesak dia tadi. Sorry tadi saya ada gangguan dikit ini. Enggak, tadi saya baru dengar tadi ada si kuasa ilahi ini ngomong anak manusia kok dituhankan. Iya, gitu. debat lah kok sama Bang Uco, Dis. Debat Ya, sama Bang jadi Uco. gini ya. Ya kan memang di situ terlahir itu kan. Ya, Anak gini. manusia kan. Ini saya harus panggil siapa? Bang Uco. Bang Uco kan ini? Iya. Oke, Iya, Bang Bang Uco. Uco. Oke, Bang Uco. Kita begini Bang Uco ya. Pertama-tama kita ini sedang membahas kitab. Kita tidak sedang membahas pikiran saya maupun pikiranmu. Satu kata yang keluar darimu tadi adalah mentuhankan. Ya, sebenarnya yang mentuhankan manusia dan bahkan di dalam kubur itu siapa? Ayo kita ke Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Quran atau bait 31 tertulis, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Kalau Anda membaca riwayat di balik atau bait 31 ini, ada orang yang bernama Adi bin Hatim. Ini saya anggap jelmaan Anda sekarang ini. Anda itu, Bang Uco, saya anggap jelmaan Adi bin Hatim ini. Adi bin Hatim itu menolak dibilang mentuhankan rahib-rahibnya. Ini beda bukan jangan kasih ke contoh lah. Nah, Dan jadi gini. ke saya. Jadi sebentar Bang Uco, biar aku selesaikan dulu ya.
Jadi si Adi bin Hatim ini yang dia orang Nasrani menggunakan kalung salib yang terbuat dari perak, datang kepada Muhammad, protes sama Muhammad ngomong gini, wahai Muhammad, mereka tidak menuhankannya, mereka tidak menyembahnya, tapi apa kata Muhammad? Tidak. Ya, bayangkan ini. Jadi Adi bin Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Nah, itu juga dituhankan gitu ya. Kemudian, nah kita lanjutkan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini kan fik nih, nggak perlu eksegesis tinggi-tinggi, udah. Oh, jadi penjelasan di sini. Muhammad nggak perlu lagi. Penjelasan Muhammad terhadap Ibnu Katsir itu cuma sampah gitu maksudnya. Ente yang bilang sampah itu. Kamu nggak percaya berarti sama penjelasan Muhammad? Kenapa kamu takut sama penjelasan Muhammad? Siapa yang takut? Kalau mentuhankan itu seperti itu menurut Muhammad? Ya bacalah tafsir Ibnu Katsir itu. Kenapa kok takut? Aku udah cukup di sini, udah paham. Oh, jadi penjelasan Muhammad nggak perlu lagi. Kalau terhadap misalnya Adi bin mau Hatim. ke sana, kita bahas lain ceritanya. Oh, Ini di sini bilang aja kau takut. udah fix Bilang di aja sini. kau takut. Apa yang gitu loh. takutkan? Ya udah bacalah itu. Bagaimana Adi bin Hatim datang kepada Muhammad? Nggak kau hargai lagi Muhammad ngomong kepada Adi bin Ya, Hatim. jadi gini di. Ini Mana pengalihannya kau di sini. Kita Iya. ke ayat kok ke situ larinya. Iya, penjelasan Muhammad nggak perlu. Giliran nanti saya ke ayat langsung, kalian ngomong ini penjelasan Rasul. Giliran saya ke penjelasan Rasul, kalian nggak mau. Nggak gini Ini di, yang saya itu bilang, dari kalian ini kayak Ibnu apa, gitu Ibnu loh. Katsir kan baginda Rasulullah memperingatkan mereka yang nyembah-nyembah selain daripada Allah. Iya, menurut Muhammad menuhankan orang itu, menuhankan manusia itu, menurut Muhammad adalah ketika manusia itu mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah, kalian turuti, itu menuhankan menurut Muhammad. Kalian sendiri nggak percaya sama Muhammad. Apa yang mau Percaya, dibahas? Dis. Ya Apa udah, yang percaya nggak? iya, apa yang Percaya nggak kata dihalalkan, Muhammad tuh? apa yang dihalalkan sama mereka itu kan mereka menghalalkan kalau Nah, manusia itu iya. adalah Tuhan. Kan Betul. benar baginda Rasulullah. Berarti sekarang Macam mana begini, sih? kita pakai hukum yang sama. Kalau kira-kira Apa? Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah dan Muslim mengikuti, berarti Muslim menyembah Muhammad nggak? Ya enggak lah, Dis. Loh, inilah yang saya bilang bermuka dua, gitu Lu loh. enggak, Dis. Contoh Apa kayak yang begini mau nih. dihadapi Contoh sama kayak bermuka begini. dua, gitu Contoh loh. kayak begini, Dis. Contoh. Kamu menuruti Alkitab enggak? Janganlah bolak-balik Loh, lagi, makanya Pak itu. Ren. Makanya kan gua bilang dari Muhammad sudah kamu. menjelaskan Macam mana kepada lagi? Adi bin Hatim. Menuhankan rahib-rahib itu maksudnya apa sih? Dijelasin sama Muhammad. Menuhankan rahib-rahib itu maksudnya, misalnya nih, rahib-rahib ngomong A, sedangkan Allah ngomong B. Gitu loh, diturutilah rahib-rahib itu, lebih nuruti rahib-rahib ketimbang nuruti Allah. Itulah penyembahan beribadah kepada rahib-rahib menurut Muhammad, bukan menurut Edis. Iya. Kalian nggak percaya. Loh, gue percaya Ya, apa yang betul dibilang itu. baginda Rasulullah. Ya udah, betul. kalau kalian percaya Apa sekarang masalahnya? kita pakai standarnya Muhammad. Kalau misalnya nih, misalnya Allah mengharamkan darah, tapi Muhammad menghalalkan darah, gimana? Kalau kalian turuti, berarti kalian ini nyembah kok Muhammad ulang nggak? lagi, ini udah berapa Loh, ribu kali sebentar, kau bawa sebentar, yang sebentar. satu. Dis, Ulang dis, kali. gini, dis. Jadi kita sudah tahu siapa sebenarnya yang menuhankan manusia itu siapa. Siapa, Dis? Gitu loh. Siapa, Dis? Ya Siapa, kalian tarik siapa? aja kesimpulan dari situ. Gak ada, Nah, Dis. Di mana ada Quran tertulis kalau baginda Rasulullah itu adalah Allah? memang nggak saya bilang Muhammad itu Allah. Lah, terus Rahib-rahib itu kalau- juga bukan Allah, tapi dituhankan, gitu loh. Iya, Sekarang kan nggak ada, Dis, pertanyaannya, ceritanya, Dis. apakah kalian mentuhankan Muhammad dengan cara demikian? Misalnya nih, Allah bilang darah haram darah, tapi darah Muhammad dihajar, diembat. Itu kan minum. berandai-andai kamu. Oh. Gak ada tuh, Dis. Jadi nggak ada Gimana tuh sih? narasi darah Muhammad diminum. Mana ada? Waduh, paling pantesan baru mualaf 4 bulan. Sekarang yang minum darah sampai sekarang siapa, Dis? Jadi Mana darah ada, Muhammad Dis? nggak Gua diminum minum pengikutnya. kencing onta, Dis. Gua minum Ah, kencing onta. Darah Muhammad diminum Kencing onta pengikutnya masih nggak? ada, ya. Enggak, Kencing ada onta nggak di- riwayat Siapa? darah Muhammad diminum? Darahnya baginda Rasulullah. Kalau minum kencing onta gua akui. Ayo.
Muhammad ketika darahnya diminum, apa kata Muhammad? Barang Apa? siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Haram kalau orang minum darah Muhammad disentuh api neraka, gitu loh. Padahal Tapi ada kata nggak? Quran- Ada nggak di situ Padahal perintah, kata Quran Dis? dilarang Dis. makan darah. Dis, gini loh, Dis. Darahnya Muhammad diembat. Coba, siapa nggak yang kayak menuhankan gitu-gini loh, Muhammad di Dis. sini jadinya? Enggak, bukan gini loh, Dis. Itu Objektif. loh, berpikir Objektifnya seperti gini, Dis. itu. Dis, gini loh. Gini. Mana sih? Sebentar. Hmm. Tidak ada Jadi yang menghalalkan menuhankan darah manusia itu Muhammad. sebenarnya. Tidak ada. Loh, jadi darah Muhammad nggak diminum tuh? Nggak ada, Dis. Oh, kalau saya puterin videonya gimana? Darah Muhammad diminum. Ada. Gimana? Begini. Itu Loh. kan pejuang, itu girohnya Iya, orang yang berjuang. intinya, ayat Itu Al-Quran yang penghargaan mengharamkan bagi darah para sudah tidak mujahid. diperdulikan lagi. Jadi kalau misalnya darah Loh. Nabi itu disenggol sama dia, kena ke luka, sama-sama luka pun gak usah diminum. Itu sudah masuk. Karena dia udah sama menyatu Di darahnya bunyi sudah. Al-Quran itu jangan makan, bukan jangan masuk. Beda, makan sama masuk tuh beda. Ya, kalau makan itu artinya masuk ke mulut, itu namanya makan. Sengaja, ya, punya kesengajaan untuk memasukkan ke mulut untuk dikonsumsi. Nah, Ya. menurut Al-Quran, darah Masih ada nggak darahnya itu tidak sekarang? boleh dimakan. Tapi Masih di ada dalam darahnya? riwayat, darah Muhammad tuh diminum oleh pengikutnya. Ya. Gitu loh. Bahkan Muhammad malah ngomong kalau orang minum darah Muhammad itu haram disentuh api neraka. Nah, Itu sekarang ada kalau perintahnya kita untuk pakai minum, standar, ndak? Nabi Muhammad kalau kita memerintahkan ada untuk minum darah, ndak? Nabi Muhammad Yang memerintahkan untuk jatuh minum darah, menuhankan ndak? Muhammad tuh siapa? Ndak, sekarang pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu menyuruh minum darah, ndak? Dibenarkan nggak sama Muhammad? Ndak, sebentar. Dibenarkan Ada nggak perintah, sama ndak? Muhammad? Ya, dibenarkan Itu kan nggak sama kejadian Muhammad? tidak sengaja. Kejadian Dibenarkan tidak nggak sama sengaja. Muhammad? Dibenarkan nggak sama Muhammad? Ya nggak masalah, tapi kan nggak ada Oh, perintah. iya, Nah, kalau benar. cara pikirmu Muhammad begitu, boleh ketika kok minum kita darah, mengikuti gimana? perintah Nabi Muhammad, kamu katakan kita menyembah Nabi Muhammad, maka Yesus nyembah Musa, Kristen nyembah Paulus. Itu Yesus nyembah Musa kan? Pakai standar, Karena jangan mengikuti pakai perintah-perintah standar Musa kan? gitu. Gimana? Hah, gimana? Jadi sebenarnya Yesus nyembah siapa yang kalau menuhankan begitu manusia Yesus itu itu siapa? nyembah Musa kalau cara Gitu loh. pikirmu begitu. Kemudian jangan Kristen bercanda, nyembah Paulus gitu. karena yang mengajarkan penebusan dosa melalui darah Yesus itu Paulus. Kalau pakai Ya, standar Yesus ganda, sendiri ngapain? tidak pernah mengajarkan itu. Gitu loh. Berarti Kristen ini nyembah Paulus. Oh, ini dikasih Contohnya tenar, di ya? dalam kitab perjanjian lama bahwa babi itu haram. Bentar, Tapi bentar, oleh Ustaz. Kristen dihalalkan lewat siapa? Lewat Paulus. Berarti Bentar. Kristen menuhankan Paulus. Kan Bentar. begitu, ya? Gimana? Hah? Oke. Gimana? Gini aja. Berarti Yesus itu nyembah Yesus kan? Kesurupan Dis, ini. gini. Kesurupan apa? Bentar, Mau lari, bentar. mau kabur? Dis, kita Ayo, atur timer aja, Dis. Kesurupan. Dis, bentar, Ya, pakai Dis. waktu Yo. aja nggak apa-apa, silakan pakai waktu aja. Ya. Ya, gua pakai waktu menarik nih. Enggak usah. Kita gebrak aja si Edis itu. Takut. Kamu berani mengakui enggak kalau Yesus itu nyembah Musa? Berani enggak ngakuin? Saya tanya sama kamu, apakah Yesus menuruti perintah Musa enggak? Tanya saya, cepat jawab. Sudah Eh? jelas-jelas. Ditanya, apakah Yesus Siapa menuruti yang perintah Musa menuhankan enggak? manusia- Oi. menuhankan manusia yang dalam Ya kubur? iya, Sudah berarti kalau cara jelas. pikirmu seperti itu, maka Yesus itu nyembah Musa. Karena Yesus itu menuruti Barang perintah-perintah siapa Musa. Yesus yang berkata di dalam mengharamkan, Matius 5 ayat 17, Itu sudah apabila jelas. jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Ya, Jadi barang tidak siapa yang boleh menghilangkan kita satu titik dari mengatakan hukum Taurat, larangan, maka dia gitu akan loh. menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Nah, kalau demikian, Kalau karena Yesus juga penjelasan mengikuti pribadi perintah-perintah nggak apa-apa. Musa, berarti Yesus itu menyembah Musa, begitu, Dis? Gimana, Kita Dis? menggunakan Jawab, Dis, pendapat ayo. Muhammad saja. Ini tidak berani mengaku ini, si Edi sudah kena sekat Tidak di sini. usah Ya, menggunakan A, pendapat I, U, A, I, U. gitu loh. Pakai pendapat Muhammad aja gitu. Ayo, ayo, Muhammad Dis, yang Dis. bilang Ya kan seperti saya itu. apple to apple, Dis, karena kamu Bentar, mengatakan Muhammad bahwa bilang, ketika kita kamu ya mengikuti menuruti perintah-perintah Rasulullah, kamu terakhirmu, katakan sedang kita dalam menyembah Muhammad, berarti Yesus dengan nyembah perintah Musa, Allah. karena Yesus juga Artinya mengikuti perintah-perintah kamu Musa. menuhankan Gimana? Ibrahim itu. Berani ngakuin dah? Gini, Woi, gini, ini serangan balik nih, mumet kau kan? Betul. Karena Kita- Yesus kita- mengikuti perintah-perintah kita Musa, pakai berarti
berarti Yesus itu waktu menuhankan Musa begitu. Betul nggak? Ayo. Kita pakai waktu aja 2 menit, 2 menit. Takut 2 dia menit, kalau 2 menit. waktu. Takut dia. 2 menit, 2 menit, ayo. Takut jenggotnya. Enggak usah Bang Palen. Di sini kemudian Uja itu kita balikkan, sudah jelas ya. kencing dia di celana. Kita tidak Kenapa? berandai-andai. Karena apa yang dia argumenkan itu akan menghantam dirinya sendiri. kita menggunakan Jelas-jelas di situ penjelasan Yesus Muhammad mengikuti sendiri, Musa. gitu Nah loh. kalau pikirannya di sini kita Penjelasan pakai, Muhammad yang ya ngomong. bahwa ketika Kalau- kita kalau mengikuti misalnya Rasulullah kamu dikatakan menuruti menyembah rahib Rasulullah, rahib, berarti Yesus terdapat menyembah perintah Musa. rahib-rahib itu Bahkan bertentangan Yesus ini dengan kalau tidak perintah mengikuti Allah. perintah Musa, Tetapi dia kamu masuk tetap neraka. melakukannya. Ya, Itu itu artinya menurut kamu pernyataan Yesus menyembah sendiri di mana dia. di dalam Matius 5 Itu ayat 17 sampai ayat artinya 20. Muhammad Yesus sendiri. berkata, Oke, ya oke, barang oke. siapa Ya, Bentar, karena- bentar. yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian Bentar, ia bentar. mengajarkan kepada Bentar. orang lain, maka dia akan Udah minta menduduki bantuan kerajaan ini terendah sama si dari dalam Sugi. kerajaan surga. Ya, ya. Barang Betul, siapa betul. yang menjalankan Paling hukum tak berani Taurat orang ini kemudian Sugi. mengajarkan Tak kepada berani orang orang lain, ini Sugi. maka dia Takut, akan Paling. menduduki kerajaan tertinggi dari Takut, dalam Paling. kerajaan Kayaknya udah surga. dibayar, Bahkan Paling, sama Yesus Sugi. kalau tidak mengikuti perintah-perintah Musa, dia masuk neraka. Paling Gitu kita loh, dibayar sama berarti Sugi ini. kalau cara pikirmu saya pakai Yesus ini menyembah Musa. Begitu Edis, gimana sih lu? Ya? Ada yang kesurupan. Nah, Ini Bang. Anda ada Bang. kesurupan, justru kau yang kesurupan. Karena apa? Karena argumenmu itu saya balikkan ke kamu. Kesurupan. Paulus merubah-rubah hukum Taurat. Berarti kalian itu nyembah Paulus kalau begitu. Gimana? Iya, iya, iya. Kesurupan nih. Ini bentar ini ada ini nih, ada Bang siapa? Bang Ucok. Bang Ucok. Ayat apa tadi Bang Ucok? Coba Bang Ucok. Itu Yohanes 6:54 itu Ya. makanan Ustadz Sugi tuh. Oh iya, iya. Edis kan mau buat seperti itu gitu. Iya, terus Supaya kita Jangan lari terus-terus kemana-mana. Kita nggak pakai pendapat. Yang kita pakai pendapat Muhammad di sini. Nggak usah berasumsi. Yang lari-lari Muhammad itu sendiri yang kamu, ngomong. Ki. Takut dia. Begitu argumennya dibalikkan takut dia. Muhammad kan sudah ngomong. Ya berarti Yesus ini nyembah Musa. Karena disebut Yesus juga mereka menjalankan perintah-perintah menuhankan Musa. rahib-rahib? Gitu loh. Karena mereka menuruti Pakai rahib-rahib temperat, itu. pakai temperat, Sekalipun perintah rahib-rahib itu bertentangan dengan perintah Allah. ya, Gitu nah, loh. ini pakai timer Gitu. ada Billy, ada Edis, ada Pak Yadin sama Pak Sugi nih. Ada Bang Iya, Billy iya, nih. Iya, iya. Iya, Bang baik. Billy, suaraku kedengaran nggak Bang? Bagus. Agak Bagus. tapi agak kecil. Sugi agak ribut sih. Dia Iya, gunakan Bang. lah. Iya. Pakai Eko dia Bang. Jadi Guru suara saya dia, itu, Bang. guru saya Ustaz Oh, Sugi. Mana sih? Hmm. Pakai timer aja lah, 2 menit. Ada Pak Yadin sama Ustadz Sugi nih. Billy sama Edi. Musa. Kamu juga Semua- berarti kamu juga menyembah Paulus karena kamu mengikuti yang diajarkan Paulus gitu loh. Masa pakai penjelasan pribadi? Yang kan Apa penjelasan pribadi? Nggak ada. Kamu juga pakai penjelasan pribadi. Dalilnya dong, dalil. Harus Aduh. dalil. Sugi, Kalau itu saya ada kalau saya timer kan pakai Sugi. dalil. Sugi ada Bang Edis. timer itu. Tuh, siap Bang Ucok, siap. Ayo siapa dulu? 2 menit. Ya, 2 menit. baik, saya mulai. Jadi gini teman-teman. Kita itu sedang bicara Bible dan Quran, bukan pendapat pribadi. Kalau Sugi mah pendapat pribadi, drum bisa terbang pun ya nggak masalah, nggak kita hiraukan gitu loh. Apa yang mau dihiraukan? Yang kita hiraukan itu adalah penjelasan Muhammad. Muhammad ngomong kepada Adi bin Hatim, kenapa sih kok disebut mereka itu mentuhankan rahib-rahibnya? Dijelasin sama Muhammad karena rahib-rahib itu misalnya mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan, dituruti. Itulah penyembahan mereka terhadap rahib-rahibnya. Menurut Muhammad, bukan menurut saya. Nah, sekarang kita pakai standar yang digunakan Muhammad itu. Seandainya nih perintah Allah jangan berbohong. Misalnya dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Sementara Muhammad membolehkan Islam berdusta dalam 3 hal. Jelas itu. Padahal orang-orang yang berdusta itu akan diazab oleh Allah gitu loh. Kemudian darah dihalalkan oleh Allah. Sama Muhammad apa? Boleh minum darahnya Muhammad, jadi minum diembat kok gimana? Mana, Dis? Itu loh. Silakan Bang Billy lanjut. Ya, sudah. Itu udah mantap, itu sudah jelas. Lanjut aja, kasih waktu ke mereka. Habisin aja Bang, habisin Bang. Lanjut Bang. Nah. Oke, lanjut aja. Saya lagi lihat ini, lagi buka data ini. Lanjut aja.
Nggak dihabisin, Dis, waktunya, Dis. 30 detik lumayan tuh. Biarin aja, kasih Oh gitu, ya 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 ya. kasih ke Sugi aja lah. Oh Nah, gitu ya. itu kan udah mantap tadi penjelasan dari Bang Edis Oh, tadi. iya. Jadi kayaknya kalau menuruti Raib itu kayak seperti kepercayaan Hindu ya. Mereka itu juga mengikuti ajaran-ajaran daripada wali-wali mereka itu. Nah, apakah itu juga masuk ke dalam ajaran Islam? Gitu. Kan banyak ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran sebelum Islam itu kan masuk ke dalam Islam juga. Kalau kita jabar, Mainismat, Zoroaster, Sabi'in, waduh. Iya iya iya. Oh, demikian. Ya oke, Ustaz Sugi. Oke, jadi Nabi Muhammad tidak pernah merubah hukum. Itu yang perlu diketahui. Bahkan ketika Rasulullah itu pernah mau mengharamkan madu, langsung ditegur oleh Allah. Jadi nggak ada Rasulullah itu apa yang dia atur itu bertentangan dengan aturan Allah, nggak ada sedikit pun. Kemudian kalau kita lihat Kristen ini kan mengikuti Paulus. Apa yang diajarkan Yesus berbeda dengan apa yang diikuti Kristen. Contohnya menurut Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal dengan cara perbuatan baik. Itu kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Kristen gimana? Percaya Yesus mati, disalib untuk masuk surga. Ini ajaran Paulus. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama babi haram dirubah oleh Paulus. Ya, jadi babi halal bukan kaum keluarganya ya. Ini orang gila aja yang memahaminya kalau bukannya. Nah, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Siapa ini? Si Billy, aduh, baru ngelihat itu, baru ngelihat Markus tuh. Jelas-jelas di sini kaum keluarganya Yesus yang ngomong Yesus gila. Bandingkan dengan yang menghujat Rasulullah, yang menghujat itu musuh-musuhnya. Kalau musuhnya mengatakan Muhammad gila, Muhammad sinting, tukang sihir, itu yang nggak masalah, namanya juga musuh, pasti benci. Yang diutarakan adalah hujatan dan kebencian. Lah ini loh kaum keluarganya sendiri. Ya kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila, ini valid. Kalau orang Kristen sekarang mengatakan Yesus Tuhan itu tidak valid. Tapi kalau keluarganya mengatakan Yesus gila, valid 100%. Tokjer. Mantap. Kemudian mengenai Al-Quran, ya itulah Allah itu maha tahu. Apa yang akan terjadi sudah tahu dia. Sehingga apa yang akan dikatakan Nabi Muhammad dia tahu. Itu bukti Allah maha tahu. Keren kan Al-Quran kan? Nggak kayak kitabmu. Tuhanmu sendiri nggak maha tahu. Ya. Lanjut. Oke, saya sedikit ya. Sebentar Pak, teknisnya tadi dari tadi ini edisnya sebenarnya sudah masuk giliran arahnya ke Bible sih tadi. Nah, kemudian datang Bang Billy, dirangkum jadi berdua kan gitu. Nah sekarang edisnya udah nggak ada, kita kasih waktu Bang Billy tambahan berarti ya. Gimana Bang? Boleh. Bang Billy nanti 4 menit lah ya. Oh. Ya kita 2 menit 2 menit. Ya udah satu lawan satu aja deh sama Bang Farhan. Saya apa? Saya mute. Saya mau maghrib juga. Enggak, di sini soalnya udah mau maghrib ini saya nih. Sama. Ya. Oke, mau gini maghrib. Bill, pemahaman kamu itu menghantam Bible kamu sendiri. Katanya Muhammad belum lahir. Kenapa berkata seperti itu? Allah berfirman di Al-Qur'anul Karimnya. Ya sama, Yesus belum lahir. Kenapa kamu bilang kalau Yesus itu sudah berkata di dalam Yesaya bahwa itu adalah nubuatan Yesus? Kenapa kamu bilang Yesus itu sudah menciptakan alam semesta padahal jelas dia belum lahir? Dor. Kena logika kamu sendiri ya. Jadi artinya ketika kamu menarasikan seperti itu, jadi sama kita narasikan sama. Berarti Yesus juga nggak layak ngutip-ngutip Bible Perjanjian Lama karena dia belum lahir. Itu semua bukan tentang Yesus karena Yesus belum ada.
berarti segala sesuatu yang ada nubuatan di perjanjian lama itu tidak benar, karena yang diucapkan itu semua bukan tentang Yesus, tentang perjanjian lama. Yesusnya belum ada. Itu logikanya, Bill, ya. Jadi artinya, Bill, ketika Al-Qur'anul Karim membawa narasi-narasi firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kan saya bilang, saya kasih analogi mudah ya buat supaya kita berpikir. Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'anul Karim itu sudah ada dari penciptaan alam semesta sampai ke umatnya seperti apa. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim ada namanya konteks sejarah, konteks moralitas, dan konteks hukum atau syariat-syariat di sana. Jadi konteks syariat itu berbeda-beda. Mana syariat Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, seperti itu, Bill. Nggak seperti di kitabmu yang menarasikan nubuatan itu semua pada Yesus. Padahal jelas kata telah aja digantikan akan. Telah padahal telah lahir, digantikan itu untuk Yesus. Jadi agak logis sedikit lah dalam berargumen. Terima kasih. Saya mau izin sholat maghrib dulu. Di sini Ustadz Alwan mungkin sudah sholat duluan maghrib karena Indonesia Timur. Saya pamit dulu ya Ustadz Alwan, Bang Umar, Bang Kuasa Ilahi, Bang Ucap, Bang Billy, saya pamit dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Bang Billy. Oke. Ada Ustaz Alwan monitor? Oke. Iya. Oh iya, oke. Lanjut Bang Billy, lanjut. Jadi Sugi, ini kurang pemahaman di sini. Kata mereka itu menunjukkan orang-orang yang ada sama Yesus, dan mereka mengatakan demikian. Kalau di sini tunggal Muhammad dituduh memang murni gila dalam surat kamu. Ini sangat jelas. Kemudian karena dia telah, ya bagaimana ya, ini kan sesuai dengan perkataan daripada surat kamu akan dipotong aorta, dan itu terjadi dalam kehidupannya, Sugi. Kamu nggak bisa lari ke sana kemari lagi. Nah, di dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 112, dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Nah, dia Muhammad kok, padahal Muhammad belum berkata-kata loh. Dan kapan dia berkata ini? Coba kamu cari ayat mana perkataan Muhammad seperti ini, kan begitu. Dalam hal konteks ini kau cari dulu ayatnya. Nah, kemudian belum berkata, dia sudah mengatakan berkata, berarti di sini kan kebohongan. Di sini loh, dia Muhammad berkata, ya Tuhanku. Nah, padahal Muhammad belum berkata loh. Ini sudah tersimpan di Lauh Mahfuz. Nah, kalau kamu merujuk ke surat daripada surat Al-An'am ayat 102, di sini berkata, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada selain Dia. Ya, berarti dari sini kalau kamu paham bahasa Indonesia dalam konteks penulisan, ini penyertaan orang kedua yang menulis kitab kamu. Ini ya, itulah Allah Tuhan kamu. Surat Al-An'am ayat 102, dibuka dulu. Surat Al-An'am ayat 102 untuk dibaca supaya kita di sini tidak ada kebohongan di antara kita. Oke, itu surat Al-An'am ayat 102. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Ini kalau dibilang kalau sebagai orang pertama adalah Tuhan kamu, tidak mungkin, kecuali Tuhan ini adalah penulisan daripada gaya orang kedua. Kemudian di sini dia berkata, dan mereka berkata, salah. Di sini jelas di surat Al-Anbiya 21 ayat 112, dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Nah, kalau kamu masih mau bilang bahwa ini adalah bukan, nah bagaimana dengan apa yang terjadi dengan Sahih Al-Bukhari ini? Dikatakan apa di sini? Dan saat ini mereka seolah-olah aortanya saya sedang terpotong. Begitu saudara-saudara sekalian. Ya, dari di sini saya membawa bukti, saudara-saudara, bukan tuduhan palsu. Ya, saya tidak menafsirkan, saudara-saudara. Saya hanya bertanya saja kenapa ayat itu tertulis begitu. Demikian pula yang terjadi, saudara-saudara. Ya, kemudian di sini saudara-saudara dalam surat Al-Anbiya di sini dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan. Loh, ini kapan dia berkata? Kemudian di sini ayat surat Al-An'am ayat 102, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Saudara-saudara, ya, di sini kita tidak ada kebohongan. Hilang memilih, suaranya hilang, paus. Bang Umar, Ya, sepertinya habis ini kalau Bang Billy balik, aku mau persiapan maghrib sekalian pengumuman nih kawan-kawan buat wilayah Medan. Ya, maghrib
wilayah Ya, Medan ya. oke, kita akhiri dulu aja ya, karena Oke, saya oke, juga, oke, oke. Oke, Ya, buat oke, Bang. Ustadz Alwan sama Bang Ucok, terima kasih udah bergabung, dan untuk para Ikhwan Villa, Bang Umar Ini ucapkan. baru panas ini, panasin mesin udah. Ya oke lah. Ya mungkin Ya, Ustadz Alwan kasih closing statement aja. boleh. Ya, lanjut Ustadz Oke, Alwan. baik. Jadi pertama kalau kita bahas tentang ayat yang disampaikan, lu bawaan ayat kayak gitu, sehingga itu sebenarnya tidak jadi ini ya, tidak jadi problem, dan itu pasti bukan masalah kalau orang yang biasa membaca Al-Quran. Sebenarnya itu kayak bahasa, kalau tapi yang lebih harus bilik kritis itu yang Yohanes 21:24 itu, dialah murid, ya kan? Bagaimana bunyinya itu, yang dan kami bersaksi persaksiannya benar, ya, kurang lebih seperti itu. Di situ complicated, itu sulit di situ dijabarkan siapa kami, siapa dia. Nah, itu baru yang harus dia permasalahkan kalau soal. Kalau di Al-Quran itu jelas itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dalam sighah atau bentuk yang kedua. Kedua, masalah Rasulullah SAW katanya dibunuh, itu sudah pernah saya jabarkan, saya jelaskan tentang perbedaan di hadis dengan yang di Quran. Di Quran itu disebutkan aorta, tapi di abhar, tapi kalau di Al-Quran, di ayat kayaknya al-watin. Nah, itu beda-beda. Jadi kalau dicocok logikan bahwa ini Rasulullah SAW kena azab gara-gara hanya dia tidak mengikuti atau dia membuat mengada-ngadakan Quran, itu sama sekali tuduhan yang tidak benar, cocok logi, dan sudah sering dibantah. Sebenarnya banyak yang saya ingin gambarkan posisi Yesus sebelum dia bertobat, ya. Yesus di perjanjian lama, ada banyak sekali misalnya yang saya ingin tanyakan ke Billy, apakah benar orang-orang yang bercacat mukanya, yang panjang anggota badannya, orang buta, orang pincang, itu kenapa Tuhan diskriminatif, tidak mengizinkan mereka masuk untuk berdoa, untuk menyembah Dia? Kenapa itu? Itu termuat di dalam Imamat 21 nomor 17-23. Tapi ya sudahlah, dia sudah kabur juga. Paling tidak Ustaz Sugi sudah kasih penjelasan dan penjabaran yang jelas tadi sama Bang Farhan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diskusi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.